Mengguncang publik pagi-pagi, Ratu Tisha buka suara dengan nada tegas dan penuh keraguan. John Herdman dipantau, STY dinilai lebih aman untuk FIFA Series 2026. Wah, sepertinya informasinya menarik nih. Yuk yang berharap STY kembali, tulis di kolom komentar ya guys. Dan kita lanjut ke pembahasannya. Let's go! Wacana penunjukan pelatih baru untuk tim nasional kembali memanas. Kali ini sorotan tertuju pada nama John Herdman yang disebut-sebut masuk dalam radar kandidat calon pelatih untuk FIFA Series 2026. Namun di tengah derasnya arus spekulasi tersebut, satu suara penting dari internal federasi justru menghadirkan nada berbeda. Ratu Tisha, figur yang dikenal memiliki pemahaman mendalam soal manajemen sepak bola nasional dan dinamika ruang ganti, akhirnya memberikan respons terbuka yang langsung menyita perhatian publik sepak bola tanah air. Dalam pernyataannya, Ratu Tisha tidak serta-merta menutup pintu bagi sosok pelatih asing dengan rekam jejak internasional seperti John Herdman. Namun, ia mengakui adanya keraguan yang cukup besar jika federasi kembali mengambil langkah drastis dengan menunjuk pelatih baru jelang ajang penting seperti FIFA Series 2026. Keraguan itu bukan tanpa alasan. Ia lahir dari pengalaman pahit, evaluasi mendalam, serta pelajaran mahal yang pernah dibayar oleh sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Dinamika pencarian pelatih baru kembali mengemuka. Sejak berakhirnya rangkaian agenda internasional terakhir, diskusi mengenai arah baru tim nasional kembali mengemuka. Federasi disebut ingin memastikan bahwa persiapan menuju FIFA Series 2026 berjalan dengan stabil, terencana, dan minim gejolak. Dalam konteks inilah, nama John Herdman muncul sebagai salah satu kandidat yang dipertimbangkan. John Herdman dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan modern, disiplin tinggi, serta pengalaman membangun tim nasional dalam jangka menengah hingga panjang. Ia kerap dipuji karena kemampuannya membentuk struktur tim yang solid dan mentalitas kompetitif. Tak heran, sebagian kalangan melihatnya sebagai sosok yang mampu membawa penyegaran dan lompatan kualitas. Namun Ratu Tisha menilai bahwa konteks tim nasional saat ini jauh lebih kompleks daripada sekedar mencari nama besar atau pelatih dengan CV internasional. Menurutnya yang dibutuhkan bukan hanya reputasi, melainkan kesinambungan, pemahaman kultur, dan kedekatan emosional dengan tim. Respons Ratu Tisha, ada keraguan yang tidak bisa diabaikan. Dalam pernyataan yang disampaikan dengan nada tenang namun tegas, Ratu Tisha mengakui bahwa ia mengikuti perkembangan isu John Herdman dengan cermat. Ia tidak menafikan kualitas sang pelatih, tetapi menegaskan bahwa ada faktor-faktor krusial yang membuatnya ragu jika federasi kembali memilih pelatih baru untuk FIFA Series 2026. Setiap pelatih punya kelebihan dan kekurangan. John Herdman adalah pelatih dengan pengalaman internasional yang tidak perlu diragukan. Tapi kita harus jujur melihat kondisi tim nasional kita sekarang, ungkap Ratu Tisha. Keraguan itu lanjutnya berakar dari kebutuhan stabilitas. FIFA Series 2026 bukanlah ajang percobaan atau laboratorium eksperimen. Turnamen tersebut menjadi panggung penting untuk mengukur kesiapan tim nasional secara menyeluruh, baik dari sisi taktik, mental, maupun kesinambungan program jangka panjang. Dorongan kuat untuk memanggil kembali STY. Di tengah keraguan terhadap opsi pelatih baru, Ratu Tisha justru menyampaikan pandangan yang cukup tegas dan berani. Ia secara terbuka menyebut bahwa untuk FIFA Series 2026, opsi paling rasional dan aman adalah memanggil kembali mantan pelatih STY. Sontak pernyataan ini memicu diskusi luas. Nama STY memang memiliki tempat tersendiri dalam perjalanan tim nasional. Di bawah kepemimpinannya, fondasi permainan mulai terbentuk, identitas tim mulai terlihat, dan yang terpenting, hubungan antara pelatih dan tim terjalin dengan sangat kuat. Kalau bicara pelatih untuk FIFA Series 2026, menurut saya lebih baik memanggil kembali STY, kata Ratu Tisha tanpa ragu. Ada alasan-alasan penting yang tidak bisa kita abaikan. Alasan pertama, STY sudah seperti keluarga sendiri. Alasan pertama yang disampaikan Ratu Tisha bersifat sangat fundamental, namun seringkali diabaikan dalam diskusi teknis. Menurutnya, STY sudah menjadi bagian keluarga besar tim nasional. Ia bukan sekedar pelatih yang datang, bekerja, lalu pergi. Ia membangun hubungan emosional yang kuat dengan seluruh elemen tim.
STY sudah seperti keluarga sendiri. Ia tahu karakter tim satu persatu, memahami dinamika di dalam dan di luar lapangan, dan tahu kapan harus bersikap tegas, serta kapan harus merangkul. Ujar Ratu Tisha, kedekatan emosional ini dinilai sangat krusial, terutama dalam turnamen dengan tekanan tinggi. Dalam situasi sulit, pemahaman personal seringkali menjadi pembeda antara tim yang mampu bertahan dan tim yang runtuh. Ratu Tisha menegaskan bahwa membangun kepercayaan semacam itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Pelatih baru, sebaik apapun reputasinya, tetap membutuhkan waktu untuk memahami karakter tim secara mendalam. Waktu inilah yang menurutnya tidak dimiliki oleh tim nasional menjelang FIFA Series 2026. Alasan kedua, tidak perlu merombak taktik yang sudah dibangun. Alasan kedua yang disoroti Ratu Tisha adalah aspek taktik dan filosofi permainan. Ia menilai bahwa salah satu kekuatan utama tim nasional dalam beberapa tahun terakhir adalah adanya benang merah dalam cara bermain. Meskipun hasil tidak selalu konsisten, fondasi permainan sudah terbentuk dan menunjukkan arah yang jelas. Kalau kita memilih STY, kita tidak perlu merombak taktik, kita hanya meneruskan apa yang sudah dia bangun. Jelas Ratu Tisha. Menurutnya perubahan pelatih hampir selalu diikuti dengan perubahan sistem, pendekatan, dan detail taktik. Proses adaptasi ini kerap memakan waktu dan energi yang besar. Dalam beberapa kasus, perubahan mendadak justru membuat tim kehilangan identitas dan kepercayaan diri. Trauma masa lalu yang masih membekas. Pernyataan paling emosional dari Ratu Tisha muncul ketika ia menyinggung pengalaman pahit di masa lalu. Ia secara terbuka mengaku trauma jika federasi kembali memilih pelatih baru menjelang ajang besar seperti FIFA Series 2026. Trauma itu merujuk pada keputusan federasi di masa lalu yang mengganti pelatih di momen krusial. Saat itu PSSI memutuskan untuk mengganti Patrick Kluivert pada fase kualifikasi round 4. Keputusan tersebut diharapkan membawa angin segar, namun kenyataannya justru berujung pada hasil yang sangat mengecewakan. Hasilnya sangat nihil dan kita gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Itu pelajaran yang sangat mahal, ungkap Ratu Tisha dengan nada serius. Menurutnya kegagalan tersebut bukan semata-mata soal kualitas pelatih pengganti, melainkan soal timing dan kesiapan tim menghadapi perubahan besar. Pergantian pelatih di fase krusial dinilai mengganggu stabilitas dan fokus tim secara keseluruhan. Evaluasi menyeluruh, stabilitas versus eksperimen. Ratu Tisha menekankan bahwa sepak bola nasional tidak boleh terus-menerus berada dalam siklus eksperimen. Ia menilai bahwa sudah saatnya federasi lebih mengedepankan stabilitas dan kesinambungan program. Bukan berarti kita anti terhadap pelatih baru atau ide-ide segar, tapi kita harus tahu kapan waktu yang tepat untuk berubah, ujarnya. Dalam pandangannya, FIFA Series 2026 bukanlah momen yang ideal untuk memulai proyek baru dari nol. Ajang tersebut seharusnya menjadi puncak dari proses panjang yang telah dibangun sebelumnya, bukan titik awal eksperimen. John Herdman tetap dipantau, tapi bukan prioritas utama. Meski menyuarakan dukungan kuat terhadap STY, Ratu Tisha menegaskan bahwa federasi tetap perlu bersikap profesional dan terbuka. Nama John Herdman menurutnya tetap layak dipantau dan dipertimbangkan untuk masa depan. John Herdman adalah pelatih yang menarik, tapi mungkin bukan untuk saat ini, katanya. Ia mengisyaratkan bahwa sosok seperti John Herdman bisa menjadi opsi jangka panjang, terutama jika federasi ingin memulai siklus baru setelah FIFA Series 2026. Dengan perencanaan yang matang dan waktu adaptasi yang cukup, pelatih baru bisa bekerja lebih optimal tanpa tekanan instan. Perspektif manajemen, belajar dari kesalahan. Pernyataan Ratu Tisha juga mencerminkan sudut pandang manajerial yang kuat. Ia menilai bahwa federasi harus berani belajar dari kesalahan masa lalu dan tidak mengulang pola yang sama. Keputusan mengganti pelatih di saat genting menurutnya seringkali didorong oleh tekanan eksternal dan ekspektasi instan. Padahal sepak bola adalah proses jangka panjang yang membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Kalau kita terus panik dan mengganti arah di tengah jalan, hasilnya akan selalu setengah-setengah, tegasnya. Dampak psikologis bagi tim nasional. Aspek lain yang disoroti Ratu Tisha adalah dampak psikologis pergantian pelatih. Menurutnya perubahan mendadak bisa memicu ketidakpastian, menurunkan kepercayaan diri, dan mengganggu fokus. Dengan STY, tim dinilai sudah memiliki rasa aman dan kejelasan peran. Mereka tahu apa yang diharapkan, bagaimana sistem berjalan, dan kemana arah tim akan dibawa. Kondisi ini sangat penting untuk menjaga stabilitas mental dalam kompetisi internasional. Reaksi publik dan pengamat sepak bola.
Pernyataan Ratu Tisha langsung memantik beragam reaksi. Ada yang menyambut baik sikap tegas tersebut, menilai bahwa suara Ratu Tisha mewakili kegelisahan banyak pihak yang lelah dengan perubahan mendadak. Namun ada pula yang berpendapat bahwa sepak bola nasional tetap membutuhkan penyegaran dan perspektif baru. Mereka melihat John Herdman sebagai simbol modernisasi dan lompatan kualitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level lebih tinggi. Perdebatan ini menunjukkan bahwa isu pelatih bukan sekedar teknis, melainkan juga soal filosofi, manajemen, dan arah jangka panjang. FIFA Series 2026 semakin dekat, dan setiap keputusan akan membawa konsekuensi besar. Apakah federasi akan memilih jalur aman dengan melanjutkan apa yang sudah ada, atau kembali mengambil risiko dengan arah baru? Waktu yang akan menjawab. Namun satu hal jelas, suara Ratu Tisha kini menjadi bagian penting dalam diskusi besar masa depan tim nasional. Ratu Tisha juga menyinggung soal kelelahan psikologis. Ia menyebut bahwa tim nasional sudah terlalu sering berada dalam siklus harapan tinggi dan kekecewaan dalam. Pergantian pelatih yang drastis berpotensi memperparah kondisi tersebut. Alih-alih menumbuhkan optimisme, perubahan mendadak justru bisa memunculkan kecemasan dan rasa tidak aman di dalam tim.